Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Eka Pratiwi, NIM 19126AF dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gambaran pengobatan tradisional di masyarakat pada masa kini, yang dimana ini merupakan tugas kuliah dari mata kuliah Teknologi Bahan Alam. Langsung saja. Yang pertama, pengertian obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galnik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pengertian ini menurut BPOM. Kemudian, penggunaan obat tradisional. Obat tradisional umumnya lebih aman dibanding obat modern. Hal inilah menjadi salah satu alasan masyarakat memilih obat tradisional. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ismiana tahun 2013, masyarakat menganggap obat tradisional lebih aman dibanding obat modern karena tidak mengandung bahan kimia. Seperti halnya menggunakan obat modern, penggunaan obat tradisional harus rasional dan memperhatikan ketepatan penggunaannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 104 yang menyatakan bahwa penggunaan obat modern dan tradisional harus rasional. Kemudian, penggunaan obat, profil penggunaan obat tradisional di masyarakat. Menurut referensi, menurut data dari skripsi, gambaran pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap penggunaan obat tradisional di Kecamatan Melati oleh Afriliana Nurrahimah tahun 2019, bahwa gambaran penggunaan obat tradisional pada masyarakat Melati yaitu sebanyak 70 responden menggunakan jahe untuk menghangatkan badan, dan sebesar 61,7% responden mendapatkan informasi obat tradisional dari keluarga, dan sebagian besar responden mendapatkan obat tradisional dari penjual jamu gendong. Persentasinya sebesar 23,3%. Kemudian menurut artikel yang berjudul Bermanfaat Sebelum dan Sesudah Vaksinasi COVID-19, pakar ungkap cara tepat memilih herbal. Artikel ini dikutip dari suara.com dengan penjelasannya yaitu manfaat herbal nyatanya juga bisa dirasakan sebelum dan sesudah vaksinasi COVID-19, seperti yang dipaparkan oleh Profesor Dr. Apteker Berna Elia MSc MT yang berbicara dalam acara webinar program sehat di masa vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam paparannya, Profesor Berna juga menyampaikan beberapa contoh tanaman yang bermanfaat untuk memelihara daya tahan tubuh seperti herbal sambiloto, rimpang kunyit, rimpang temulawak, dan jambu biji. Kemudian, kita lihat grafik di bawah di atas. Ini merupakan grafik popularitas pengobatan tradisional alternatif yang dimana ini diambil pada tahun 2017. Penjelasannya yaitu berdasarkan data yang dikumpulkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2017 menunjukkan bahwa penggunaan obat tradisional di Indonesia masih diminati. Pelaku pengobatan tradisional paling tinggi ada di Sumatera Barat, yakni 53.000 orang atau 1,01%. Sementara Papua menjadi provinsi terendah, hanya 630 pengguna yakni 0,02%. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengelompokkan 12 jenis pengobatan tradisional. Persentase tertinggi adalah metode ritual seperti dukun, jampi-jampi, dan tabib. Sebanyak 32% orang Indonesia masih menerapkan pengobatan tradisional tersebut untuk mengobati penyakit. Kemudian lebih kurang 22,3% orang Indonesia memilih pengobatan dengan tumbuh-tumbuhan atau herbal seperti tanaman, buah-buahan, umbi, dan akar tanaman. Dan yang terakhir menurut buku dengan judul Refleksi Keberagaman dalam Sistem Pengobatan Tradisional Masyarakat Pedesaan. Di Indonesia, istilah pengobatan tradisional seringkali dikenal dengan istilah pengobatan alternatif. Organisasi Kesehatan Dunia mengemukakan bahwa berbagai jenis pengobatan tradisional yang dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis pengobatan tradisional. Hal ini didasarkan pada cara pengobatan, penggunaan alat pengobatan, dan teknik pengobatan yang dilakukan oleh para pelaku pengobatan. Pembagian ini sering dikenal sebagai jenis pengobatan yang berdasarkan mantra-mantra dan jenis pengobatan lain yang berdasarkan alat-alat. Pada masyarakat perkotaan, upaya penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan lebih cepat terlihat, karena tantangan dan tuntutan keberlangsungan hidup menghendaki cara demikian. Sebaliknya, pada masyarakat perdesaan, tanggapan terhadap perubahan yang terjadi
berjalan agak lamban. Tradisi yang dipakai selama ini masih berlaku bagi mereka untuk memenuhi tuntutan kehidupan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Warisan budaya dan nilai-nilai luhur yang diterima secara turun-temurun dari leluhur masih tampak berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu diantaranya yaitu cara pengobatan tradisional. Kemudian kesimpulan. Jadi dari berbagai referensi yang didapatkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak yang menggunakan obat tradisional sebagai alternatif pengobatan penyakitnya, tidak terkecuali di masa pandemi seperti sekarang ini. Kemudian beberapa referensi yang saya gunakan untuk mengambil data dari beberapa materi yang saya bawakan tadi, ini merupakan referensi yang telah saya dapatkan. Itulah tadi materi yang telah saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.